Nama saya Karen Sunandar dengan nomor induk mahasiswa 2892170011, program studi manajemen bisnis pada mata kuliah analisa laporan keuangan oleh dosen pengampu Ibu Iva Masrifa MM. Pada kali ini saya ingin menjelaskan mengenai efek derivatif sebagai salah satu tugas ujian akhir semester di Universitas Pancasakti Bekasi. Kita mulai. Apa itu derivatif? Derivatif merupakan sebuah kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk menjual atau membeli sebuah aset maupun komoditas itu sendiri. Dasar hukum dalam bertransaksi derivatif. Ada beberapa dasar hukumnya dalam pelaksanaan derivatif, yaitu pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, dan ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, SE Ketua Bapepam tanggal 25 Februari 2002 nomor SE 01 PM 2002 tentang kontrak berjangka indeks efek dalam pelaporan MKBD perusahaan efek. Lalu yang ketiga ada SK Bapepam tanggal 20 Februari 2003 nomor KEP 07 PM 2003 tentang penetapan kontrak berjangka atas indeks efek sebagai efek. Manfaat derivatif apa sih? Dibagi menjadi tiga. Pertama, mampu mengatasi anjloknya nilai tukar rupiah. Kedua, instrumen derivatif juga bisa meminimalisir jika terjadi kerugian dan resiko keuangan perusahaan. Yang terakhir, mampu melindungi nilai atau harga dari suatu komoditas di masa yang akan datang. Jenis dan contoh derivatif. Pertama, ada kontrak serah. Kontrak serah ini adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujui. Kedua, kontrak berjangka, yaitu menyerahkan atau membeli aset maupun komoditas dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang sudah disetujuinya. Ketiga, kontrak opsi. Kontrak ini sebagai opsi jual serta opsi beli itu sendiri. Dan yang terakhir ada swap, yaitu kontrak mengenai saling bertukarnya arus kas dalam jangka waktu yang ditentukan dengan dilakukan secara terus-menerus. Resiko derivatif, yaitu adanya imbalan hasil yang nantinya diberikan instrumen derivatif dan nantinya diikuti oleh resiko yang tinggi pula. Mengingat investasi derivatif didasarkan pada kontrak perdagangan, maka derivatif yang cenderung mengandalkan spekulasi harga pada masa yang akan datang, maka semakin menambah tingkat resiko pada investasi ini juga. Nah, ini ada perhitungannya menurut pada perhitungan akuntansi future contract. Di bulan Maret tanggal 1 2010, XCO berspekulasi bahwa harga emas akan naik dan ia membeli 10 kontrak gold future dengan harga $900 per ounce. Nah, setiap kontrak untuk 100 ounce emas tanggal jatuh tempo kontrak 31 Mei 2010. Sedangkan bursa mengharuskan perusahaan untuk menyerahkan 10% deposit dari jumlah notasional. Maka per 31 Maret 2010 harga emas kembali naik menjadi $950 per ounce. Dan di sini diminta buatlah jurnal yang dibuat perusahaan tersebut. Jika tanggal 31 Maret 2010 X memutuskan untuk tidak melanjutkan lagi kontrak future-nya. Lalu ada X yang kedua, X melanjutkan kontrak future-nya sampai jatuh tempo dengan harga emas tanggal 31 Mei menjadi $960 per ounce. Kita masukkan jurnalnya. Bila tanggal 31 Maret 2010 XCO tidak melanjutkan kontraknya, berarti kita tinggal tulis saja 1 Maret 2010 margin deposit berarti sebesar 90.000
debit, lalu di cashnya kita kredit jadi 90.000. Untuk mencatat pembayaran deposit margin kan 10% kali 10 kali 10 dan kali 900 US dollar jadinya 90.000. Nah, lalu di tanggal 31 Maret 2010 cash di debit 140.000 dan di margin depositnya kan 90 dan gain on future contractnya 50. Ini tinggal dijumlahin aja sih gitu. Terus untuk mencatat laba atas future kontrak yaitu 950 dikurang 900 dikali 100 dan dikali 10. Nah, selanjutnya bila Exco melanjutkan kontraknya maka jurnal 31 Maret adalah di tanggal 31 Maret 2010 future kontraknya 50.000 di debit dan gain on future kontraknya di kredit di sebesar 50.000. Ini juga untuk mencatat perubahan nilai wajar future kontrak itu sendiri. Lalu bila 31 Mei harga naik menjadi 960 US dollar per ounce, maka jurnal yang dibuat itu cashnya tetap di debit 150.000, maka future kontraknya 50.000, margin depositnya 90.000 dan gain on future kontraknya 10.000. Nah, ini mencatat laba atas future kontraknya itu 960 dikurang 950 dikali 100 dikali 10. Oke, sekian dari penjelasan saya mengenai efek derivatif. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, mohon maaf dan terima kasih.